untuk sebagai persiapan kualifikasi Piala Asia U23 2025. Dilengkapi dengan daftar tim peserta, kemudian dilengkapi dengan jadwal pembukaan, lalu kemudian dilengkapi juga dengan pembagian pot kualifikasi Piala Asia U23 2025 tahun ini. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar semua di akhir pekan ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesuksesan dalam apa jua yang kalian usahakan guys. Oke, di permulaan ini saya ingin membicarakan terkait dengan Timnas Indonesia U23 yang mana jadwal pada 2025 ini agak mepet sekali guys, di mana Timnas U23 ini di bulan Juni ini akan berlangsungnya kualifikasi Piala Asia 2026 nanti. Nah, ini kualifikasinya. Kemudian Timnas Indonesia U23 ini juga dipastikan Indonesia menjadi tuan rumah Piala AFF pada Juli nanti juga. Ini jadwal yang sangat-sangat padat ya untuk Timnas U23. Jadi kita bicara terkait dengan kualifikasi Piala Asia U23 dulu, di mana pencapaian ini terjadi efek keberhasilan skuad Garuda Muda ataupun julukan Timnas Indonesia U23 ini finish keempat di Piala Asia U23 2024 yang lalu ya. Sesuai dengan regulasi, 11 tim yang finish teratas di Piala Asia U23 2024 itu berhak masuk di pot 1 drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026 nanti. Oke. Bagi Timnas Indonesia U23, ini merupakan kali pertama mereka ditempatkan di pot 1 drawing Piala Asia U23, sekaligus mencetak sejarah juga untuk Timnas Indonesia. Karena lawan mereka nanti adalah di pot 2 yang mungkin tidaklah skuad di pot yang pertama ini. Jadi jadwal drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026 nanti itu akan dilancarkan di laman resmi PSSI ataupun AFC akan mengumumkan nanti untuk jadwal yang sepenuhnya pada bulan Juni nanti, dan bulan ini akan diumumkan untuk perlawanan di bulan Juni itu. Oke. Sebelum itu guys, saya ingin mereaksi ya terkait dengan siapa saja pemain daftar skuad Timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2025 ini. Oke, tanpa basa-basi yuk kita simak dulu video ini guys. Oke, yang pertama di posisi pelatih. Timnas U23 Indonesia saat ini resmi dilatih oleh pelatih asal Belanda yaitu Gerard Van Bak. Seperti yang kita ketahui, Gerard Van Bak saat ini berusia 61 tahun. Untuk prestasi, Gerard Van Bak 61 tahun ya. Pelatih teknik Ajax Amsterdam U21, U18 dan U17 di negara Belanda. Pengalaman. Selanjutnya pemain yang pertama ada nama Dava Fasha. Pemain satu ini berusia 20 tahun dengan tinggi badan 185 cm, posisi sebagai penjaga gawang, klub saat ini Borneo FC. Kemudian penjaga pemain gawang. yang kedua ada nama Cahya Supriyadi. Oh ini. Pemain satu ini berusia 21 tahun dengan tinggi badan 179 cm, posisi sebagai kiper, klub Bekasi City FC. Kemudian selanjutnya ada nama Erlangga Setio. Pemain satu ini berusia 21 tahun dengan tinggi badan 190 penjaga gawang cm, juga ya. posisi sebagai penjaga gawang, klub saat ini PSPS Pekanbaru. Kemudian pemain berikutnya ada nama Dion Mark. Pemain satu ini berusia 20 tahun dengan tinggi badan 188 cm, posisi sebagai bek tengah, klub saat ini Top Os FC. Top Os FC ya. Oke, kemudian pemain berikutnya ada nama Tim Gaipen. Pemain satu ini berusia 20 tahun dengan tinggi badan 182 cm, posisi sebagai bek tengah, klub saat ini FC Emmen. Kemudian pemain berikutnya ada nama Mauro Zylstra. Pemain satu ini masih 20 tahun masih ya.
Dengan tinggi badan 188 cm, posisi sebagai penyerang klub saat ini FC Volendam. Betul kayak ini guys, Mauro Zestra. Oh ini lagi Melano. Ini pun baru 21 tahun. Pemain satu ini berusia 21 FC tahun. Utrecht. Oke, Emiliano dengan Mauro Zestra ini sebenarnya belum lagi diambil Sumpawi ini ya. Tetapi dalam ura-ura baru-baru ini PSSI ada menyatakan juga untuk Emiliano Jonadan dan juga Mauro Zestra itu, tapi belum lagi ada kepastiannya guys ya. Mungkin kalian lebih mengetahui, kalian boleh komentar apa status untuk Emiliano Jonadan dan juga Mauro Zestra ini. Sudahkah ada perkembangan yang baik untuk mereka ambil Sumpawi ini atau belum ya? Oke, kita lanjut. 78 cm, posisi gelandang serang klub saat ini FC Utrecht. Kemudian pemain ini lagi. ada nama Tristan. Ini memang ada main. Pemain satu ini berusia 20 tahun. 20 tahun ya. Tinggi badan 185 cm, posisi bek kanan klub saat ini Otsweli FC. Oke, kemudian pemain berikutnya ada Jens nama Raven. Wah, mantap Jens Raven. 19 tahun. Dengan tinggi badan 189 cm, posisi sebagai penyerang klub saat ini Dordrecht FC. Dordrecht FC ya. Pemain berikutnya ada nama Rafael. Oh iya, Rafael Strijk. Pemain satu ini masih muda lagi. 1 tahun. Dengan tinggi badan 185 cm, posisi sebagai striker klub saat ini Brisbane FC. Oke, kemudian pemain Ivar Jenner. ada nama Ivar Jenner. Pemain satu ini berusia 21 tahun. Mantap ya, Ivar Jenner. 180 cm, posisi gelandang tengah klub saat ini Jong Utrecht FC. Kemudian pemain berikutnya ada nama Elkan Bagot. Berusia 22 tahun, tinggi 196 cm, posisi ini macam mana guys? klub saat ini masih diperlukan gini, dibutuhkan di Indonesia. Oke, kemudian pemain berikutnya Marcelino Ferdinand. Pemain satu mantap lah. 20 tahun dengan tinggi badan 178 cm, posisi sebagai gelandang klub saat ini Oxford United. Kemudian pemain berikutnya Donitri Pamungkas. Berusia 20 tahun, tinggi 181 cm, posisi bek tengah klub Persija Jakarta. Ya, kemudian pemain selanjutnya ada nama Kadek Arel. Pemain satu ini berusia 19 tahun dengan tinggi badan 185 cm, posisi sebagai bek tengah klub Bali United. Kemudian pemain Hoki selanjutnya Caraka. Semua masih muda-muda. Usia 20 tahun, tinggi 180 cm, posisi sebagai penyerang klub PSS Sleman. Oke, kemudian pemain selanjutnya ada nama Ramadan Sananta. Masih 22 tahun. Tinggi 182 cm, posisi sebagai penyerang klub saat ini Persis Solo. Kemudian Ronaldo Kuante. Ronaldo Kuate. Berusia 20 tahun, tinggi 180 cm, masih muda lagi. Klub saat ini Mahasarakam FC. Ya, kemudian pemain berikutnya Kelly Stroyer. Pemain satu ini berusia 22 tahun. Semua mantap-mantap kok. 169 cm, posisi sebagai striker klub saat ini PSBS Biak. Kemudian pemain selanjutnya Alfrianto Niko. Berusia 21 tahun, tinggi 172 cm, posisi sayap kanan tinggi klub saat 172 United. Oke bos, kemudian pemain Arkan Fikri. Arkan Fikri. Berusia 19 tahun, tinggi 165 cm, posisi gelandang tengah klub saat ini Arema FC. Kemudian pemain berikutnya Rivaldo Pakpahan. Pemain satu ini berusia 21 tahun. Dengan tinggi badan 172 cm, posisi gelandang bertahan klub saat ini Borneo FC. Kemudian pemain selanjutnya Raihan Hanan. Berusia 20 tahun, tinggi 167 cm, posisi sebagai gelandang klub saat ini Persija Jakarta. Persija. Kemudian pemain Komang Teguh. ada nama Komang Teguh. Pengalaman juga. Berusia 22 tahun, tinggi 176 cm, posisi gelandang bertahan klub saat ini Borneo FC. Oke, kemudian Ferrari. Selanjutnya ada nama Muhammad Ferrari. Masih umur dia 21 tahun, nah. Tinggi 181 cm, posisi sebagai bek tengah klub Persija tinggi lagi Ferrari. Jakarta. Kemudian Ahmad Syarif Maulana. Berusia 21 tahun, tinggi 182 cm, posisi gelandang bertahan klub saat ini Arema FC. Kemudian pemain Mikhail Tata. Berusia 20 tahun, tinggi 174 cm, posisi bek kiri klub saat ini Persebaya.
Kemudian Fajar pemain berikutnya Fatur ada Rahman. nama Fajar Fatur Rahman, berusia 22 tahun, tinggi 170 cm, posisi bek kanan, klub saat ini Borneo FC. Oke, kemudian pemain Ananda berikutnya Rehan. ada nama Ananda Rehan. Pemain satu ini berusia 21 tahun, tinggi 175 cm, posisi gelandang bertahan, klub saat ini PSM Makassar. Kemudian Rio pemain berikutnya Fahmi. ada nama Rio Fahmi. Pemain satu ini berusia 22 tahun, dengan tinggi badan 170 cm, posisi sebagai bek kiri, klub saat ini Persija Jakarta. Persija Oke, kemudian Jakarta. selanjutnya ini adalah daftar pembagian pot kualifikasi Oh, ini Piala pembagian Asia potnya, U23 guys. 2025 di tahun ini. Yang pertama di pot 1 dihuni oleh timnas Korea Selatan. Kemudian ada timnas Jepang, timnas Uzbekistan, timnas Irak, timnas Indonesia, timnas Kuwait, timnas Tajikistan, timnas Qatar, timnas Vietnam, Oh, Vietnam. timnas Arab Saudi, Pot 1 juga lalu Vietnam. kemudian ada timnas Cina. Kemudian selanjutnya Pot untuk dua, pot 2 dihuni oleh timnas Australia. Australia, timnas Thailand, timnas Jordania, timnas Uni Emirat Arab, timnas Malaysia di pot 2. timnas Iran, timnas Turkmenistan, timnas Yaman, timnas Oman, timnas Kirgistan, lalu kemudian timnas Kamboja. Kemudian selanjutnya untuk pot 3 dihuni oleh timnas Bahrain, timnas Suriah, timnas Timur Leste, timnas Filipina, timnas Singapura, timnas Libanon, timnas India, Libanon, timnas Laos, India, Laos. timnas Myanmar, timnas Cina Taipei, lalu kemudian ada timnas Hong Kong. Hong Kong. Ya, Pot 4. kemudian selanjutnya untuk pot 4 dihuni oleh timnas Macau, timnas Macau, Brunei, Darussalam, timnas Guam, Guam, Pakistan, timnas Pakistan, timnas Bangladesh, timnas Mongolia, Mongolia, timnas Bhutan, Bhutan, timnas Sri Lanka, Sri Lanka, lalu kemudian ada timnas Nepal. Nepal. Kemudian ini adalah jadwal agenda kualifikasi Piala Asia U23 2025 di tahun ini. Ya, jika memang tidak ada perubahan, maka kualifikasi Piala Asia Oh, U23 di pertengahan September, akan segera guys, ya. dilaksanakan pada pertengahan bulan September tahun 2025 ini. Itu kalau tidak ada perubahannya, kalau tidak ada perubahannya. Oke guys, apapun jadwalnya itu akan ditentukan nanti oleh AFC. Jika tidak ada perubahan, kemungkinan pada bulan September ya dijadwalkan ini. Tetapi yang pentingnya persiapan timnas Indonesia. Kalau melihat kepada list pemain semua tadi guys, semua pemain berpengalaman sebenarnya Indonesia ini. Oke, kalau kita tolaklah tadi pemain keturunan yaitu Mauro Gestra dan juga Miliano Jonadan, itu kita tolak tepi. Ada lagi banyak ataupun ramai pemain-pemain yang punya pengalaman, itu kayak Marcelino Ferdinand, Fajar Fatur Rahman, Muhammad Ferrari, Komang Teguh, Arkan Fikri. Itu yang memang sudah punya pengalaman bermain dengan timnas Indonesia. Oki Caraka ada juga di situ. Jadi ini tidak mustahil untuk timnas Indonesia U23 akan mengikut jejak langkah U17 dan juga timnas senior nanti. Oke, nantinya ini di setiap grup berisikan 4-5 tim ya dalam satu grup itu, dan juara grup itu otomatis lolos ke Piala Asia U23 2026 nanti yang akan dilangsungkan di Arab Saudi dan dijadwalkan pada 7 hingga 25 Januari 2026. Setelah itu dicari lagi 5 tim runner up terbaik dari setiap grup itu. Kemudian sehingga ada 16 negara yang ambil bagian di Piala Asia U23 ini pada tahun 2026 nanti. Jika lolos ke Piala Asia U23 2026 nanti, apakah Indonesia ini akan memberi tantangan yang baik ataupun yang sengit kepada semua tim-tim sebanyak 16 tim itu? Dan kita ketahui coachnya yaitu Gerrit Van Boek yang punya pengalaman di Belanda. Dia ini mantan pelatih teknis di Belanda ya,
di U18, U20, U21 itu sangat punya pengalaman, dan ini sudah tentu akan memberikan dampak yang besar kepada timnas U23 ini. Dan kita doakan semoga Indonesia ini di pot 1 bersama dengan Vietnam. Kalau di pot 2 ada Malaysia dengan Thailand kalau ASEAN-nya. Dan kemungkinan mereka ini akan berlawan sama sendiri nanti. Dan kalaulah Thailand, Malaysia satu grup dengan Indonesia dan Vietnam, itu memang ini sangat seru guys ya. Ini kayak Piala AFF lah. Yang mungkin ini sebagai pemulanya, kemudian Piala AFF-nya nanti pada bulan Juli, dan dijadwalkan Indonesia menjadi tuan rumah itu. Jadi jadwal timnas Indonesia U23 ini begitu padat sekali dengan pertandingan-pertandingan ataupun turnamen yang besar ini. Dan kita mendoakan semuanya akan berjalan dengan lancar dan sukses sekali. Dan kita ingin melihat satu perkembangan sepak bola di ASEAN ini dengan cara permainan fair play yang baik, dan juga segala wasit peraturan mengikut SOP yang ditetapkan oleh FIFA nanti. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan-pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.